Heyo, balik lagi Suara Diko, lanjut kita bahas soal SNK Astronomi tahun 2025. Kita ke nomor 23 tentang kecepatan bintang. Pergerakan bintang A terhadap latar belakang bintang diasumsikan seperti pergerakan di bidang datar alias bidang kartesian dengan rumus R sama dengan TI ditambah T kuadrat J. Dengan T adalah selisih waktu dalam tahun dan R adalah vektor posisi dalam detik busur. Posisi pertama bintang A dilakukan pengamatan pada tahun 2022, kemudian dilakukan lagi 2 kali pengamatan yaitu tahun 2023 dan tahun sekarang, 2025 ya maksud soalnya ya. Untuk penyederhanaan, diasumsikan perpindahan dari posisi di tahun 2022 ke posisi 2023, dan dari 2023 ke tahun sekarang, 2025, semuanya berupa garis lurus. Dengan satuan detik busur per tahun, didapatkan laju rata-rata pergerakan bintang sampai tahun sekarang, 2025 ya, sebesar berapa? Oke, ini esensinya sebetulnya terkait dengan konsep vektor. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, join membership-nya aja ya. Kita bahas tentang vektor. Vektor itu kan secara sederhana nunjukin besaran yang punya nilai dan arah. Jadi nggak hanya nilai aja tapi punya arah. Biasanya ditunjukin menggunakan panah. Misal ada besaran gaya dengan besar 10 Newton ke arah atas, berarti direpresentasikan dengan panah ke arah atas seperti ini. Lalu misalkan 5 Newton ke kanan, maka panahnya ke kanan dan juga harus lebih pendek daripada yang 10 Newton tadi. Ya setengah dari yang 10 Newton tadi lah ukurannya. Kalau misal ke kanan bawah 20 Newton, berarti panahnya harus ke kanan bawah, ukurannya juga harus 2 kali lipat lebih panjang dari yang 10 Newton, atau ya 4 kali lipat dari yang 5 Newton tadi lah. Kira-kira begitu. Lalu untuk mempelajarinya kita pakai simulasi ini aja. Ini udah Niko buat pakai vibe coding sih. Nah, kita explore yang 2 dimensi dulu aja. Misal ada vektor yang seperti ini ya. Misalnya nih ke kanan 4, ke atas 3. Berarti vektor itu ditunjukkan dengan 4i plus 3j. I itu ke arah sumbu x-nya, j itu ke arah sumbu y-nya. Kalau secara koordinat berarti titik koordinatnya yang di atas ini berarti 4,3. Ini ada komanya sih ya, misalnya kayak gini ya, per setengah bisa soalnya. Jadi 4,0 ya, 3,0 gitu lah. Ke bawah juga gitu, ada negatif berarti. Terus ukuran panjangnya ini bisa kita hitung juga. Misal yang gampang aja deh, triple Pythagorasnya ya 6 sama 8 misalnya. Nah kayak gini. Misal ukurannya X-nya 6, Y-nya 8, maka panjang vektor yang miring ini berarti kan pakai Pythagoras ya. Kita bisa pakai Pythagoras aja sebetulnya. Jadi tinggal kayak di bawah sini, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, terus diakarin, dapatnya 10. Misalnya kayak gitu. Ke kiri, ke bawah, juga kayak gitu-gitulah. Prinsipnya sama. Intinya, I itu ke arah X, J itu ke arah Y. Negatif berarti kalau X ke sebelah kiri, Y ke sebelah bawah, dan seterusnya. Kayak Kartesius biasa sih. Oke? Kalau 3 dimensi gimana? Kalau 3 dimensi maka ada sumbu Z. Ada 3 sumbu, ada X, ada Y, ada Z. Gitu ya. Misal kayak gini nih simulasinya. Misal sumbu X-nya itu yang merah ini, Y-nya yang hijau, Z-nya yang biru kayak gini ya. Berarti kalau misalnya ini misalnya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 2. Berarti ya memang hanya murni ke arah sumbu Z saja. Tapi kalau kita mainkan seperti ini, Y-nya 2 juga, 3 lah misalnya. Terus X-nya 4, ya berarti sesuaikan sama tadi aja. Ke arah X4, ke arah kanan misalnya, 4, Y3 ke arah atas 3, Z-nya 2, ke arah depan misalnya 2. Nih, ada ke arah depannya gini. Kalau negatif ya berarti sesuaikan saja, arahnya tinggal berkebalikan saja kalau negatif. Nah, kayak gini. Gitu ya. X, Y, dan Z-nya. Berarti ada I, ada J, ada K-nya. Nah, untuk ukurannya, panjang yang vektornya ini tinggal sama seperti tadi, tapi ada X, Y, Z-nya tadi aja. X-nya berapa kita kuadratin, Y-nya berapa kita kuadratin, Z-nya berapa kita kuadratin, ditambahin terus diakarin.
Dapat deh ukuran panjang ini berapa. Gitu ya. Terus kita kembali aja ke soal, kita ambil esensinya aja. Karena yang ditanya adalah laju, kecepatan ya, maka kita harus tahu jaraknya berapa dalam waktu berapa gitu ya. Waktunya udah kelihatan sih dari 2022 ke 2025, kelihatan. 3 tahun ya. Tapi jaraknya berapa? Nah, untuk cari jarak kan kita harus tahu dulu posisinya di mana nih. So, katakanlah pengamatan mulanya di 2022. Anggap saja dia di sebagai titik 0,0-nya. Titik di sini. Gitu ya. Berarti yang di 2023. 2023 berarti sudah 1 tahun dari 2022. Gitu ya. Berarti saat 2023 nanti, waktunya itu berarti sama dengan 1, karena 1 tahun tadi, mintanya dalam tahun. Tinggal 2023 kurang 2022 gitu ya. Nah, kita hitung R-nya aja. R tadi udah ada rumusnya, bahwa R sama dengan TI. T-nya ganti aja. 1 ke arah I, ke arah X berarti ya. Ditambah T kuadrat, berarti 1 kuadrat ke arah Y, J, seperti ini. Terus kalau mau cari ukurannya, oh ya ini 1 kuadrat 1 juga ya, sama aja ya. Berarti ini R adalah 1I ditambah 1J gitu ya. Ini saat di detik ke-1 misalnya. Ini saat di 2023. Nah, ini berarti apa? Di tahun 2023 itu bintangnya sudah bergeser 1 ke arah X, 1 ke arah Y. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Oke. Terus jaraknya berapa? Nah, tadi kan kita mau tahu jaraknya juga tuh. Kalau disimbolin ini berarti katakanlah R panjangnya kayak gini ya, R1 dah ini. Kasih tanda mutlak seperti ini. Nah, seperti tadi, carinya tinggal diakarin aja. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Jaraknya berarti akar 2. Dari awal 2022 ke 2023 ini bergeraknya sejauh akar 2. Oke. Sekarang kita coba hitung yang di 2025. 2025. Berarti ini kejadiannya sudah 3 tahun dari 2022 ya. Berarti T-nya sama dengan 3. Kalau begitu, kita cek aja vektor posisinya ini di kejadian 2 ya. Di posisi pengamatan 2-nya misalnya, R2. T-nya ganti aja 3. Berarti 3I ditambah 3 kuadrat J. Berarti ini 3 ke arah X tambah 9 ke arah Y. Gitu ya. Nah, berarti titik akhirnya ada di 3,9. X-nya 3, Y-nya 9. Berarti pergerakannya kurang lebih seperti ini dari 2023 tadi. So, ingat berarti yang di awal ini adalah 2022, yang di sini adalah 2023. Yang di titik sini adalah bintangnya di 2025. Kurang lebih seperti itu pergerakannya. Oke? Nah, karena yang ditanya adalah kecepatan alias laju rata-ratanya, maka harus cari jarak dulu dong. Jaraknya yang mana? Kita perlu perhitungkan panjang kedua garis ini, merah dan biru ini. Pertama kita hitung yang merah dulu. Nah, hitung yang merah kan tadi ini udah ini ya. Karena dari 0,0 maka udah langsung dapat nih panjangnya akar 2. Oke. Nah, sekarang panjang yang kedua itu tidak bisa kita langsung dari sini. Karena kalau ini berarti dari 0,0, bukan dari yang 2023 tadi titik yang udah ada. Ini adalah yang 3I 9J ini adalah titik ini nih. Titik koordinat akhirnya dia. Nah, berarti kalau mau cari panjangnya yang biru ini, berarti cek aja X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, berarti kalau mau kita hitung R yang keduanya, panjang R yang keduanya, itu kita perlu kurangkan dari posisi yang di 2023. Contoh, untuk X-nya berarti kan akhirnya 3, awalnya udah 1 tuh. Berarti kita kurangin aja. 3 kurang 1, nanti I-nya segini. Terus, Y-nya juga begitu. Tinggal 9 dikurang 1 juga, nanti J-nya segini. Baru kita akarkan. Kita cari panjangnya. Berarti ini tinggal akar dari 3 kurang 1 adalah 2. 2 kuadrat ditambah 9 dikurang 1 adalah 8 kuadrat. Nah, nanti dapat ini. Ukuran ini berapa sih ini?
464 ya. 68 berarti ya. Ini adalah akar 68. 68 ini kalau dipecah itu kan akar 4 ya. Kali akar 17. 17 kali 4, 64. Betul. Berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk lain, yaitu akar 4-nya keluar jadi 2 akar 17. Oke. Jadi yang biru ini ukuran panjangnya adalah 2 akar 17. Sedangkan yang merah ini ukurannya adalah akar 2, jaraknya. Gitu ya. Lalu kita cari kecepatannya. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Jaraknya yang mana? Ya ditotalin aja. Totalinnya berarti tinggal akar 2 ditambah 2 akar 17, gitu kan. Dibagi waktu, waktunya berapa lama? Dari 2022 ke 2025 adalah 3 tahun. Maka kecepatan rata-ratanya adalah segini. Akar 2 ditambah 2 akar 17 dibagi 3. The answer is E, yang A ini. Nah, gitu. Nah, di soal ini kita mengenal konsep dasar vektor sebetulnya. Oh, posisi itu seperti apa? Oh, titik aja sebetulnya. Cara cari panjangnya gimana? Oh, Pitagoras aja sebetulnya. Gitu-gitu ya. Tapi ini juga udah dikasih tahu bahwa vektor posisinya terhadap waktu ada persamaannya. TI ditambah T kuadrat J tadi. Nah, untuk bentuk-bentuk yang lain sebetulnya bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih advance lagi sebetulnya. Karena kalau cari kecepatan bisa aja cari turunan dari jarak sebetulnya. Nanti dari posisi bisa dapat jarak. Nah, dari jarak itu bisa diturunkan jadi kecepatan. Kecepatan diturunkan nanti dapat percepatan. Tapi karena di sini ada T pangkat 2-nya ya, kecepatan jadinya tidak konstan alias berubah-ubah. Sehingga kita perlu cari dulu komponen di jarak yang pengamatan pertama seperti apa, jarak pengamatan kedua seperti apa, ditambahin baru dibagi total waktunya. Gitu ya. Pengenalan tentang vektor. Nah, konsep vektor ini masuk ke dalam topik matematika dan fisika dasar sih sebetulnya. Nanti udah dimasukin ke sini. Boleh dipelajari karena kadang ada soal-soal yang murni matematis saja sebetulnya. Dikasih konteks astronomis. Jadi konsep-konsep dasar matematis juga perlu diamankan. Oke? Seperti biasa, challenge. Udah Niko siapin 2 soal challenge. Yang pertama, ini mirip sama soal yang tadi lah ya. Terus yang kedua, nah ini ada 3 dimensi. Jadi I, J, dan K. Terus yang ditanya kecepatan juga sih. Ini bisa diakalin sebetulnya. Nanti udah Niko kasih pembahasannya ya. Terus kalau masih ada yang bingung, boleh langsung tanya aja. Itu dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.